Horas adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa ya. Adik-adik, minggu hari ini kakak tidak sendirian loh. Kakak didampingi oleh 2 abang guru sekolah minggu lainnya. Yuk kita panggil mereka adik-adik. Bang Alfred. Halo Kak Leni. Halo Bang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bang Hari. Halo Kak Leni. Halo Bang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Bang Alfred, Bang Hari, kalian semua sehat kan Bang? Sehat dong Kak. Puji Tuhan. Nah Bang, kita kan akan memulai ibadah sekolah minggu nih. Apa sih Bang yang harus kita siapkan dulu? Yang pertama pasti aku siapkan Alkitab Kak. Ya aku juga sudah siap nih. Bang Hari udah sudah? siapin? Sudah dong Kak. Oke, selain Alkitab apa nih Bang Hari yang harus kita siapkan? Selain Alkitab, kita harus menyiapkan hati kita untuk memuji Yes. nama Tuhan Kak. Ya, nah adik-adik, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada saat ini, kita mau menyiapkan hati kita mau bersaat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari Minggu ini. Mari dengan bangkit berdiri dan dengan penuh sukacita kita akan bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh semangat ya Bang, dan Benar, dengan Kak. penuh sukacita. Adik-adik yang di rumah boleh tepuk tangan ya Kak. Iya dong Bang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita angkat pujian sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita harus siapkan hati kita. Nah seperti yang kita dengarkan firman kita pada hari ini yang disampaikan oleh Amang Pendeta Hermon Sian. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan
Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai adik-adik sekolah minggu sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Ya, mengharap semuanya luar biasa dan sehat selalu. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amang harap semua adik-adik sudah siap sedia dengan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Amang akan membacakannya buat kita semua, dan saya harap adik-adik juga mengikutinya di dalam hati. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi ada lagu guru kita, guru sekolah minggu mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya, itu berarti Allah di dalam Yesus Kristus punya kekuatan, punya kuasa hingga dia bisa menang. Menang atas apa? Yo, coba diingat-ingat. Amang mau tanya dulu. Mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan, yang menunjukkan bahwa Yesus itu punya kuasa dan menang dalam menghadapi masalah. Pertama, apa mujizat yang pernah adik-adik dengar tentang Yesus? Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. 1, 2. Yesus pernah memberi makan berapa orang? 5.000 orang ya. Ada juga yang pernah Yesus memberi makan 4.000 orang. Pokoknya Yesus memberi makan banyak orang. Yang ketiga apa? Ayo. Yesus pernah meredakan badai. Iya, Yesus pernah meredakan badai. Yesus berkuasa atas badai. Yang keempat, coba apalagi? Yesus pernah mengusir setan, mengusir roh jahat. Yesus menang berkuasa atas roh jahat. Nah, yang terakhir dan yang paling berkuasa adalah Yesus pernah membangkitkan orang mati. Ya, Yesus pernah membangkitkan orang mati. Dan nats kita hari ini juga ceritanya adalah Yesus yang membangkitkan seseorang yang bernama Lazarus. Ya, ntar nanti di rumah bisa dibaca kisah lengkapnya di Yohanes pasal 11 ini. Seorang yang bernama Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, meninggal dunia. Adik-adik, ketika adik-adik mendengar kata meninggal dunia, apa yang adik-adik pikirkan? Coba. Ada yang bingung mungkin ya, apa itu meninggal dunia? Ada yang takut mungkin ya, waduh, jangan-jangan dong. Atau ada yang khawatir, aduh, apalagi saat-saat ini tentang mendengar kabar yang tidak enak ya. Atau amang tanya, coba, siapa dari antara adik-adik yang mungkin opungnya sudah meninggal dunia? Ayo. Oh, ada adik-adik yang opungnya sudah meninggal dunia. Siapa dari antara adik-adik yang salah satu dari orang tuanya sudah meninggal dunia? Oke. Nah,
Kalau meninggal dunia biasanya disimbolkan, dikatakan dengan kata perpisahan. Berpisah. Kalau berpisah, mungkin gak bertemu kembali? Mungkin dong. Coba kalau bahasa Inggrisnya dikatakan goodbye. Bisa saja arti goodbye selamat tinggal. Tapi bisa juga berarti sampai jumpa. Berarti meninggal itu adalah perpisahan yang sementara. Kelak kita akan berjumpa lagi dengan orang yang kita kasihi. Tapi bagaimana caranya, Amang? Nats inilah yang menjadi jawabannya. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kuasa Yesus yang membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, menunjukkan kalau Yesus adalah kehidupan. Di dalam Yesus kita bangkit, menang, dan hidup. Bukan hanya hidup sekarang, tapi juga hidup selamanya. Hidup kekal. Bahagia bersama Yesus Kristus. Itulah enaknya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik percaya enggak kepada Yesus? Iya, mengharap semua adik-adik, semua tunjuk tangan, percaya kepada Yesus. Di dalam Yesus kita beroleh kehidupan. Di dalam Yesus kita beroleh kebangkitan. Di dalam Yesus kita tidak menjumpai kematian. Tapi hati-hati adik-adik, zaman sekarang ternyata kematian bukan hanya kematian fisik, ada juga yang dinamakan dengan kematian rohani. Apa artinya, Amang? Rohaninya mati. Dia tidak pernah lagi berdoa, dia tidak pernah lagi mendengarkan firman Tuhan. Dia mulai nakal. Dia tidak peduli lagi kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya. Nah, itu menunjukkan gejala-gejala rohaninya mulai mati. Kalau rohaninya mulai mati, maka bisa saja dia akan mati kekal. Siapa yang mau mati kekal? Pastinya nggak ada, ya kan? Semuanya pasti pingin hidup yang kekal. Oleh karena itu, siapa yang ingin hidup kekal, rohaninya juga harus hidup. Bagaimana supaya rohani kita hidup? Ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bergantung, berdoa senantiasa, kemudian mendengarkan firman-Nya senantiasa, dan senantiasa hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berbuat baik. Itulah penunjukan kalau iman kita hidup, kalau rohani kita hidup. Kita akan bahagia bersama Tuhan Yesus. Apapun tantangan kita, apapun lawan kita, baik tadi penyakit, baik tadi badai, baik tadi COVID-19, setan, dan segala macamnya, termasuk kematian. Di dalam Yesus kita memperoleh kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami setiap hari. Tuntun dan bimbinglah anak-anak sekolah minggu setiap hari bersama-sama dengan orang tua, supaya iman percaya kami kepada Engkau semakin bertumbuh
semakin teguh, dan pengharapan kami akan kuasa-Mu dalam hidup kami, dalam setiap persoalan kesulitan yang bisa saja menghampiri hidup kami menangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa, Engkaulah yang menghibur setiap orang yang menghadapi kesulitan, yang kehilangan, yang berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan kehidupan kami, setiap hari pekerjaan tangan kami, keluarga kami, kehidupan bersama-sama dengan teman-teman dan saudara-saudara kami hanya ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Dan yang terakhir kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Bagus. Nah, abang sekarang mau nanya nih, kalian ini sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Pasti dong Bang, tadi aku mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Ermon yang mengatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan di dalam Dia kita memperoleh kemenangan. Jadi cara merefleksikannya kita harus rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab Bang. Benar sekali, Kak. Nah, untuk merespon firman Tuhan adik-adik, kita mau angkat pujian yang berjudul Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam mata sekolah minggu HKBP Juara Minggu 22 November 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Dengan tema cerita, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Terambil dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan 26. Kedua, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Pejuang yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 November 2020. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Erlin Boru Lumban Tobing. 2. Noah Pasaribu. 3. Marina Boru Simbolon. 4. Moses Sitompul. 5. Neorah Boru Pardede. 6. Benedik Simanjuntak. 7. Oniel Tambunan. 8. Karlina Boru Hutasoid. Ke-9 Novianti Boru Sirait. Dan kakak guru sekolah minggu ada Kak Nova Boru Tampu Bolon. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan mereview aktivitas kalian minggu lalu. Ayo Abang Alfred dan Abang Hari, apa nih aktivitas adik-adik kita minggu lalu? Untuk aktivitas minggu lalu, untuk kelas kecil Kak, itu berfoto dengan orang yang dikasihi Kak. Bisa berangkul atau berpelukan Kak. Betul, kalau kelas besarnya Bang?
Kelas besarnya Kak, itu adalah membuat bentuk love Kak dan menuliskan minimal 10 suku Kak yang ada di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Oke, kalau gitu yuk kita lihat. Ini dia aktivitasnya. Nah, kalau aktivitas minggu ini apa nih Bang Alfred? Nah, untuk aktivitas minggu ini Kak, karena kan kita udah mau menjelang Natal nih Kak, udah mau Natal. Mau Natal. Jadi untuk kelas kecil kita akan mewarnai pohon Natal Kak. Wah, mantap ya. Kalau untuk kelas besar apa Bang Hari? Kalau untuk kelas besar yaitu menggambar pohon Natal dengan hiasannya Kak. Oh, pakai hiasan ya pohon Natalnya ya. Bagus Kak. Oke, nah adik-adik setelah kalian membuat aktivitasnya, jangan lupa ya adik-adik ya untuk difoto dan dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Atau jangan lupa Kak, dikirim lewat media sosial adik-adik atau orang tua adik-adik, lalu di-tag ke Instagram ataupun Facebook @SKM-HKBP Pejuang. Yes, oke. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau mengumpulkan persembahan dan jangan lupa adik-adik persembahannya dikirimkan ke rekening HKBP Pejuang. Atau juga adik bisa scan barcode yang ada di layar TV atau handphone kalian atau laptop kalian. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, mari dengan berdiri kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik kita undang bangkit berdiri ya Bang ya. Berdiri ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu dan pendeta serta tim multimedia gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau angkat pujian lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bye adik-adik. Dadah adik-adik. See you.